Ini mesti diurai, karena beberapa orang akhirnya tidak mengenali lagi watak agamanya, nggak mengenali lagi watak bangsanya, karena peringatan nggak mau. Itu yang susah. Tiap diajak peringatan bid'ah, tiap diajak peringatan alasannya musyrik, alasannya nggak ada tuntunannya, akhirnya nggak ada yang ngingetin. Nah begitu nggak ada yang ngingetin, ya akhirnya lupa dan tidak paham. Tapi santri yang setiap hari ngingetin, ya inget. Tapi kan resiko juga, karena peringatan itu modal. Itu aja yang masalah, modal. Bikin ini apa, terop panggung, modal. Manggil son, modal. Manggil kiai dari Jawa, modal. Loh iya, loh makanya peringatan-peringatan untuk nginget-nginget itu berbiaya. Jangan dikira itu gratisan. Enggak, sampean datang ke sini pakai gelaran, modal, pakai taruh, biaya syuting, modal. Nah akhirnya ada beberapa orang yang nggak mau modal, alasannya bid'ah. Maksudnya kita aslinya nggak mau modal aja, nggak mau modal gitu, tapi ikut menikmati kedamaian Islam Indonesia. Jadi banyak malas modal, karena modal semua. Ini 50 juta nggak cukup, 100 juta nggak cukup. Nah itulah makanya kadang itu kenapa santri ini kok agak nggak terlalu kaya lah, habis untuk peringatan-peringatan. Tapi kalau coba berhenti aja dari peringatan ini, nasib bakul bakso, nasib apa, siapa mau jualan kemana, roda ekonomi berhenti. Loh ini loh cara santri. Jadi jangan dikira, makanya saya kadang lucu orang bid'ah musyrik, kamu lo nggak modal kok lambemu akeh, kenapa? Udah diem aja, orang nggak modal aja kok cerewet. Saya bilang gitu. Jadi ya gitu loh. Nah makanya orang-orang kadang nggak ngerti, terus tiba-tiba bunyi di atas mimbar, karena orang Jawa hormat pada Nyi Roro Kidul Mantu. Itu kalau nggak ada hukum kepolisian mesti tak parah nih, tak tapok cangkemnya. Untung ada pasal nempilin uang itu juta. Iso kere aku ya. Loh, ini modal. Gitu loh. Nah, akhirnya kemudian cita-cita itu hilang karena terus terbunuhnya Sayyidina Husain. Cita-cita masyarakat Islam yang begitu bagus lenyap sampai akhirnya. Untungnya selamat satu. Nah ini yang saya ceritain. Jadi hijrahnya itu keluar dari Arab, nggak terus langsung bentuk lompat sini, pelan-pelan. Itu Sayyidina Husain putranya selamat satu dari pembantaian itu, nggak tahu apa bersembunyi, apa lari, pokoknya ada satu selamat. Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah ini yang kemudian keluar, daripada di situ dihabisi, keluar, mulai menjauh. Nah inilah ada harapan Islam mulai keluar. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyid Muhammad Bakir. Nah Sayyid Bakir ini punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Lah Sayyid Ja'far Shadiq ini situasinya tambah penculikan, pembunuhan semakin nggak jelas. Sampai Sayyid Ja'far Shadiq itu punya sholawat khusus bagaimana selamat dari situasi yang sulit itu, dikenal dengan nama sholawat Asghil. Dan yang tahu kita santri bahwa sholawat Asghil itu adalah sholawat di mana kesulitan zaman Sayyid Ja'far Shadiq, karena kita masih memakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang lain nggak ngerti bahwa sholawat itu lahir dari momentum yang sangat luar biasa ekstrim. Makanya Sayyid Ja'far Shadiq selamat keluar dari situasi itu, punya putra namanya Sayyid Adi Uraidi. Semakin jauh keluar, ada harapan keluar dari jazirah,
punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Nah, punya anak namanya Sayyid Ahmad. Hijrahnya sudah semakin jauh keluar dari jazirah, maka dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Ahmad yang hijrahnya sudah semakin jauh. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Punya anak namanya Sayyid Alwi. Nah, Sayyid Alwi menjauh punya bapak namanya Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Inilah yang menurunkan generasi-generasi Alawiyin. Asgaf, Al-Attas, dan al-al yang lain itu ini dari klannya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, setelah itu terus menjauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad, punya anak laki namanya Sayyid Alwi, terus generasi ini. Terus kemudian melahirkan Sayyid Ali Khalid Qasam, melahirkan generasi Sayyid Ahmad Shokib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Terus punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah itu udah geser sampai Mongolia, udah mendekati Soviet Cina itu di sebelah sana. Nah, punya itu. Ini yang mengeluarkan keluarga besar Azmat Han. Nah, punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Itu sudah diambil menantu sama Raja Campa, Kamboja sini, udah deket. Ketika konflik antara kerajaan Annam sama Campa, Hindu Buddha, dia dijadikan tim resolusi konflik, terus diambil menantu. Lah, punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu geser ke ujung Sumatera sini. Akhirnya lahirlah kerajaan besar namanya Samudra Pasai. Rajanya Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikus Dhohir. Itu di situ. Sekitar tahun 1200-an. Nah, terus punya anak bergerak ke dalam sini namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Karena turun di Jawa, makanya lidah Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Nah, itu ketemu dengan peradaban orang Nusantara, ketemu dengan agama berbeda, wajah dan suku ras berbeda, tapi beraneka ragam. Nah, ini gimana cara membawa misi Islam ketemu dengan bangsa yang berbeda, yang sudah maju semua. Punya anak namanya Ibrahim, pindah Palang Tuban, dikenal dengan nama Ibrahim Asmoro Kondi. Punya anak namanya Raden Rohmat, dikenal dengan nama Sunan Ampel. Yang akhirnya Sunan Ampel punya putra namanya Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalijaga, punya murid namanya Sunan Geseng, terus punya murid namanya Mbak Abdul Halim Benowo, punya murid namanya Mbak Abdul Rahman di Lasem, punya murid namanya Mbak Jabar di Lirip, punya murid namanya Mbak Sufyan, punya murid Mbak Abdul Halim di Boyolali, punya putra Mbak Abdul Wahid, punya putra Mbak Asy'ari, punya putra Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di mana waktu mondok di Mekah Kiai Hasyim Asy'ari apal Kutubus Sittah, makanya dapat gelar Hadratus Syekh, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, apal beserta rijalul hadisnya. Jadi yang mendirikan NU itu orang yang apal Kutubus Sittah. Di Indonesia waktu itu ada satu lagi, tapi yang lebih tua lagi, perempuan dari Palembang, namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Orang Indonesia hebat, kata siapa? Apal Kutubus Sittah. Makanya sekarang ada orang alo-alo NU, pendirinya cuma hafal hadis 2, 1 kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masa semua persoalan hadisnya itu aja kayak kunci Inggris. Maka jangan uas ya, jangan uas sampean. Jangan was-was dengan Nahdlatul Ulama. Yang mendirikan itu orang yang hafal alim. Itulah. Kalau yang baru-baru ini kan aku lu bisa tindolala itu aja. Saya kadang sampai senang dengernya ini. Ya lucu. Kena benar. Iya sekarang pula. Pembaca sing mbok waca ke iku aku yo ngono. Sekarang YouTube itu aneh-aneh. Ya. Samsudin.
kelahi sama. Tapi tiba-tiba ada juga ustadz yang mengatakan tidak ada. Orang kalau sudah mengatakan lihat jin, itu pasti bohong. Oh Allah, ini lagi mana? Orang lihat jin kok pasti bohong? Ya tidak berarti kemudian ketika Samsudin ngawur, terus orang lihat jin itu disebut ngawur juga, ya enggak juga. Ah itu nanti kapan-kapan tak tunjukin jin dia, biar dikejar sama jinnya, biar kapok. Dipikir enak orang dikejar jin itu jauh melek, baunya nggak enak. Gak usah jin kelas berat, kasih genderuwo aja. Kalau baunya tidur di sampingnya kamu mutah, kawan di genderuwo 2 hari aja udah mutah. Seru-seruan aja, makanya tak usah deh. Itu karena itu bagian dari khilafiyah kaum muslimin. Nah akhirnya begitu Sunan para wali ini datang, yang memang dedikasinya untuk agama. Nah ini baru ketemu. Kalau saya membayangkan ya, Sayyid Abdul Malik Mongol itu raja, betapa cerdasnya. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, menjadi resolusi konflik di Campak, betapa cerdasnya orang-orang itu. Kemudian Sayyid Muhammad Pasih, betapa cerdasnya mampu menginisiasi pendirian sebuah negara. Terus Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim, Syekh Rahmat Sunan Ampel menjadi bagian dari resolusi negara. Nah itu makanya kemudian orang-orang ini saking hebatnya dikenal dengan istilah wali. Karena apa? Hanya wali yang bisa mengimbangi hebatnya pemimpin agama Hindu. Dalam agama Hindu yang boleh ngomong agama, yang boleh berhubungan dengan Tuhan, itu hanya kasta Brahmana. Kasta kesatria, para raja, nggak boleh ngomong agama. Kasta Wisya, kastanya pegawai, nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra, petani pedagang. Sekaya apapun petani pedagang, dia sudra, tidak boleh ngomong agama. Dia kasta keempat. Kalau di bawahnya masih ada kasta paria, pengemis, gak boleh ngomong, mati aja, dibiarkan tergeletak, ada yang ukur. Di bawahnya masih ada kuca, kastanya para pengentit, pencopet, ngambil tapi kecil-kecil, kayak nyopet bansos, itu kuca itu. Di bawahnya masih ada mleka. Mleka itu maling, tapi kalau ketahuan masih takut, isin, mukanya ditutup. Di bawahnya ada candala. Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani. Oh itu kalau lahir lagi jadi tikus itu. Nah di Hindu ini Brahmana yang kelas yang urus agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, itu ngarang sengarang-ngarangnya. Orang Hindu gak mungkin terima Islam disebarkan oleh saudagar, karena saudagar itu kastanya sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya yang bisa ngimbangi para Brahmana adalah para wali. Sama kelasnya lah, khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut apa-apa karena sama-sama punya karomah. Sama-sama punya, yang sini sakti, yang sini karomah. Makanya orang-orang hebat itu namanya sakti, punya linuwe, punya yang sesuatu yang nggak bisa dijangkau. Kholiqul adah. Jadi kholiqul adah itu nggak bisa jadi keluar dari kebiasaan umum. Nah itu makanya karomah, kalau bahasannya sakti, ini karomah. Loh, makanya Islam yang kesini yang bisa mengimbangi para Brahmana itu wali. Nah wali itu siapa? Wali itu orang-orang khusus. Makanya orang selalu bingung, wali gimana kok beda makamnya banyak ini. Wali manusia khusus. Kalau mikirin sesuatu, wali itu nggak baca. Jadi cara menangani masyarakat ini nggak baca kalau wali, nggak cari referensi. Tapi kalau butuh sesuatu, langsung browsing. Di wali itu langsung download. Langsung download di mana? Langsung download di harddisknya Allah, namanya Lauhil Mahfuz. Oh ada harddisknya di atas langit itu, programnya dunia ada di situ.
Orang Yahudi Nasrani bayangkan namanya tabut Sulaiman. Orang Yunani kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Ke atas. Nah inilah maka kemudian para wali ini kuotanya besar karena suka download. Kalau download langsung 25 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, download. Sunan Kalijaga 3 tahun, Sunan Geseng 3 tahun. Makanya wifi-nya besar, paketannya gede, wong downloadnya serius. Kita ini nggak punya wifi, nggak punya paketan, wong kalau diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, lama sekali jadi wong Jawa suwene. Loh, sementara kita ini kan punya kebiasaan seperti handphone. Handphone itu kebiasaannya kan kirim gambar, kirim video, kirim apa ke sama teman. Bisa nyampe syaratnya satu, punya wifi, punya kuota. Tapi kalau nggak punya bisa, yang penting cari kuota gratis, gratisan, cari wifi ke warung situ .co.id, free wifi. Nah sama kita kalau ngirim doa, ngirim Fatihah, ngirim Quran, kita nggak punya wifi, ya sudah pinjam wifi-nya Nabi wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati, sana namanya free wifi, ini namanya tawassul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'al mursalin wal ulama ya syahada ya salihin ila jami'al ulama masyarik al magharib ya fi barriya wa baghriya naqsul sadra Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila baina ummatina masyayikhina wa jadati wa jaddatina wa naqsul ila ruqi ba'di wa'dul wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. Share it bagian semua karena pakai wifi-nya Nabi. Nah, ada orang apa doa kok bisa dibagi, jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Ya iya kan, yang nonton satu orang ke Liverpool sana, ke Manchester United, dia syuting, setelah dia nyuting dia naikkan ke satelit, oleh satelit dibagi seluruh dunia, namanya siaran langsung, semua orang kebagian. Tunggu aja di rumah, bagiannya sama, jamnya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Gila makanya wali-wali ini itu, makanya saya tahu wali-wali itu orang-orang bilang ini ada ceritanya. Lalu sampean bukan generasi keluarganya wali, ya nggak tahu ceritanya. Makanya rajin-rajin peringatan, rajin-rajin mengenang sejarah. Jadi tahu lah ini ziarah kuburnya nggak tahu, belajar sejarahnya nggak mau, mengakui nggak mau, tiba-tiba terus olo-olo nggak ada. Ya karena kamu nggak tahu. Peringatan enggak, apa-apa enggak, tahu-tahu langsung Quran Sunnah, itulah ya gimana sampean. Nah itulah makanya menjelaskan orang yang kehilangan orientasi sejarah ini susah. Dan itu banyak orang tiba-tiba begitu, saya langsung Quran Sunnah, la ilaha illallah, ini sakti orang ini. Nah itu makanya jarang, mereka kehilangan. Makanya orang kalau nggak punya sejarah seperti ini, semua dianggap baru. Khilafah dianggap barang baru, padahal itu barang kuno. Bahwa penyebutan khilafatul mukmin itu satu aja, itu bagian dari tanda akhir zaman, itu tanda kiamat, alamatus sa'ah. Lah karena itu tanda kiamat, gak usah dipikir. Nanti kalau kiamat itu mau datang, pasti datang kok, itu ada. Seperti uban, gak usah dipikir, kalau waktunya tua ya datang sendiri. Tur kiamat itu lo mau pikir ngopo? Kiamat itu bareng-bareng aja, lo kok ribut sampean. Kayak si kiamat itu sendiri-sendiri lah baru dipikir. Kiamat itu bareng-bareng begitu belum gitu. Di tempat saya kena iklan kiamat itu nggak lebih dari 35 detik aja mati 8.000. Iklan toh itu 38 detik diiklani kiamat, rodak 8.000 mati tahun 2006 gempa Jogja.
di iklan tok itu. Coba kalau beneran mau iklan aja seremnya kayak gitu, udah. Iya itu terjadi. Saya ini biasanya kalau pencak dulu ya, kalau pencak itu di atas bola-bola bulat itu 1 jam lompat-lompat di situ juga nggak akan jatuh. Tapi gempa itu saya jatuh 3 kali. Padahal cuma segitu detik, habis pantat saya itu jauh wah, hilang kesaktian itu. Makanya semenjak itu saya nggak pernah mau mikir kiamat, udah deh. Sepaling plung gitu. Ada yang bilang asteroid akan jatuh tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, ya jatuh-jatuh mati bareng, ayo lah tak pikir ya. Nah ini lah ya. Nah, wali-wali ini tahu persis gimana sih perkembangannya. Makanya kemudian yang paling dipikirkan oleh para wali itu adalah ilah ketemu dengan apa yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Orang sini diajak ngomong surga, dakwah bil surga itu susah. Gimana? Diceritakan jannatin tajri min tahtihal anhar, airnya mengalir di sungai-sungai surga itu. Di sini pusat air. Iya toh, pusat air Indonesia, apalagi di Riau kepulauan itu air toh. Dibilang bahwa surga itu nanti buah-buahannya banyak. Di sini buah-buahan beraneka ragam. Di sawah aja ada cipluan ada. Apalagi kalau dibilang di surga nanti dapat perempuan banyak. Orang Indonesia itu dengan perempuan satu aja pusing. Loh iya. Kalau di Arab orang satu perempuan, 10 perempuan nurut. Karena kehidupan itu mutlak dikendalikan oleh laki-laki. Makannya berburu, perlindungan kafilah, berperang, itu semuanya laki-laki. Perempuan terima. Kalau di sini perempuan kan mandiri. Malah sebagian besar pekerjaan itu diselesaikan oleh perempuan. Ngamutik kopi, ngasih apa, jatuhan-jatuhan sawit, perempuan. Makanya perempuan di sini lebih banyak bekerja, sehat, banyak uang, ditinggal mati suami masih bertahan, brondolan ya. Hidup normal. Nah itulah yang menyebabkan perempuan Indonesia itu cerewet, karena mandiri, ditinggal mati suaminya masih hidup. Kalau laki-laki sih nggak mandiri. Makanya banyak sekali perempuan itu yang bertahan, janda tahan, laki-laki tinggal mati suaminya seminggu. Lah iya mandiri, makanya cerewet. Kalau dibayangkan perempuan itu nanti apa melawan, ya dia bisa hidup, buang suami hidup dicari makan, cari lagi suami bisa tahan. Ya ada, kalau udah dibuang sama suaminya, siapa yang mau ngerebut? Nggak ada. Nah itu bedanya. Nah, makanya jarang sekali kita menemukan bahwa ada cerita surga di dalam sejarah pengislaman. Nah, tapi kemudian di daerah-daerah ini, nah, manusianya beda, apanya beda? Sudah maju, diajak ngomong ekonomi sudah beres, diajak ngomong kekuasaan sudah beres. Lah gimana negosiasi? Sementara dari sana sampai ke sini sudah ngerti slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.